Tak semua rumah menyimpan kehangatan. Ada rumah yang berdiri dengan tenang, tapi diam-diam menahan jeritan yang tak pernah berhenti di dalamnya. Kadang, kita pindah karena harga murah, tanpa tahu harga sebenarnya yang harus dibayar, bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan jiwa. Malam itu, sepasang suami istri menempati sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Tak ada yang aneh di awal, sampai mereka mendengar sesuatu dari bawah lantai ruang tamu. Suara itu pelan, seperti ketukan halus, seperti seseorang yang mencoba memanggil dari tempat yang tak seharusnya ada kehidupan. Dan sejak malam itu, rumah itu tak pernah benar-benar sunyi lagi. Karena sesuatu di bawah lantai telah terbangun. Malam itu, Andi dan keluarganya baru saja menempati rumah kontrakan baru di pinggiran kota. Harga sewanya terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar itu, hanya setengah dari harga pasaran. Istrinya, Sinta, awalnya ragu, tapi karena keuangan sedang menipis, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah. Rumah itu tampak tua tapi masih layak huni. Dindingnya berwarna krem pucat, catnya sedikit mengelupas di beberapa bagian. Lantai keramik putihnya tampak bersih meski dinginnya menusuk kaki. Di tengah ruang tamu, ada satu titik yang entah kenapa selalu tampak lebih kusam dibanding area lain, seperti bekas noda yang tidak bisa hilang meski sudah dipel. Saat malam pertama, Andi tidur nyenyak. Tapi Sinta terbangun karena mendengar suara ketuk-ketuk pelan dari bawah lantai. Ia sempat mengira itu tikus, tapi suara itu terlalu teratur, terlalu keras untuk ukuran hewan kecil. Ketika ia mencoba mendengarkan lebih dekat, suara itu berhenti. Sunyi. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang diseret pelan di bawah ubin. Sinta menggigil, memeluk gulingnya erat. Ia mencoba membangunkan suaminya, tapi Andi hanya bergumam setengah sadar. Dari arah lantai ruang tamu, terdengar suara krak-krak, dan entah kenapa, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pagi harinya, Sinta langsung menyapu dan mengepel lantai ruang tamu. Tapi saat ia sampai di bagian tengah lantai, di tempat noda kusam itu, pel mopnya tersangkut sesuatu. Saat ditarik, terasa seperti tersangkut ujung kayu atau besi dari bawah ubin. Ia mengetuk ubin itu pelan, dan terdengar bunyi kosong. Seperti ada rongga di bawah sana. Rasa penasaran membuatnya memukul lebih keras dengan gagang sapu. Saat itu juga, terdengar suara dari bawah, tok-tok, membalas, seperti mengetuk dari balik lantai. Sinta langsung mundur ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah lantai itu lama, berharap itu hanya ilusi. Tapi beberapa saat kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Dari sela-sela nat ubin, muncul cairan merah pekat. Sedikit, tapi jelas darah. Ia menjerit keras hingga Andi berlari keluar kamar. Tapi saat mereka melihat lagi, cairan itu sudah mengering. Tidak ada bekas apapun, seolah semuanya hanya halusinasi. Malam berikutnya, Sinta tidak bisa tidur. Ia menatap lantai itu dari ruang tengah, sambil memegang senter. Waktu menunjukkan pukul 2.43 dini hari, ketika tiba-tiba terdengar bunyi duk-duk dari bawah ubin. Kali ini suaranya jelas, pelan, tapi berirama. Ia menahan napas, menyorotkan senter ke arah suara. Dan di detik berikutnya, ubin itu sedikit terangkat. Retakan kecil muncul di tengah-tengahnya, lalu sesuatu berwarna pucat keluar dari celah itu. Sinta menjerit histeris. Itu tangan manusia pucat, kurus, dan jari-jarinya memanjang seperti tulang yang dilapisi kulit tipis. Tangan itu menjulur pelan, meraba udara di sekitarnya, seperti mencari sesuatu. Ketika Sinta hendak lari, tangan itu menekan ubin, seolah mencoba keluar sepenuhnya. Tapi saat Andi datang membawa lampu, tangan itu menghilang, meninggalkan ubin yang retak dan lantai yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Pagi harinya, Andi memanggil seorang tukang untuk memeriksa lantai itu. Tukang bernama Pak Joko datang dengan alat bongkar sederhana. Namun,
Saat ia mencoba mencungkil ubin di bagian tengah, pahatnya malah patah. "Aneh, Mas. Kayak ada lapisan besi di bawah sini," katanya sambil mengerutkan dahi. Tapi ketika Andi pergi sebentar untuk mengambil air minum, Pak Joko yang sendirian di ruang tamu tiba-tiba menatap lantai dengan wajah pucat. Dari celah kecil itu, muncul suara lirih seperti seseorang yang memanggil namanya. Petik 2. Joko. Ia langsung berlari keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, Andi tak pernah bisa menghubunginya lagi. Nomornya tak aktif, dan tak ada yang tahu kemana ia pergi. Andi mulai curiga dan mencari tahu siapa pemilik lama rumah itu. Dari tetangga sekitar, ia mendengar kabar bahwa rumah tersebut dulu dihuni oleh seorang pria tua bernama Pak Wiryo, seorang pengrajin kayu yang tinggal bersama anaknya. Namun, beberapa tahun lalu, keduanya menghilang tanpa jejak. Polisi sempat menyelidiki, tapi tidak menemukan apapun. Tetangga sebelah sempat bercerita bahwa setiap malam terdengar suara palu dan gergaji dari dalam rumah, padahal tak ada yang tinggal di sana. Rumor yang paling menyeramkan konon, Pak Wiryo membangun ruang rahasia di bawah lantai, tempat ia menyembunyikan sesuatu yang berharga. Tapi tak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan berharga itu. Malam hari, rumah itu kembali diselimuti keheningan. Tapi kali ini, udara berubah menjadi pengap dan amis. Sinta menutup hidung, bau busuk itu datang dari arah ruang tamu. Ia berusaha mencari sumbernya, dan seperti sebelumnya, titiknya kembali ke lantai yang retak itu. Ia berlutut pelan, mencoba melihat lebih dekat. Dari sela-sela retakan, keluar udara panas bercampur busuk, seperti daging busuk yang terperangkap lama. Dan kemudian, terdengar suara napas pelan, berat, dari bawah. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh ujung jarinya. Sinta menjerit dan mundur seketika. Tapi kali ini ia melihatnya jelas, dua tangan menjulur keluar bersamaan, mencoba meraih sesuatu atau seseorang. Andi berusaha menenangkan Sinta, tapi tak bisa menolak rasa takut yang kini ikut menghantuinya. Sekitar tengah malam, terdengar suara gesekan logam dan gemeretak seperti rantai di bawah lantai. Andi menatap ubin itu dalam diam. Ketika ia mendekat dengan senter, ubin itu bergetar pelan. Dari celahnya, muncul mata hitam, basah, dan menatap langsung ke arahnya. Mata itu hanya muncul sebentar sebelum menghilang, tapi Andi sudah kehilangan kendali. Ia menendang ubin itu keras-keras, dan saat ubin pecah, lubang kecil terbuka. Dari dalamnya, keluar bau kematian dan tangan-tangan pucat yang bergerak liar. Andi menutup lubang itu dengan lembaran papan seadanya, lalu menyeret Sinta dan anaknya keluar rumah malam itu juga. 3 hari kemudian, mereka memutuskan kembali, hanya untuk mengambil barang penting. Saat masuk, suasana rumah sangat sunyi, tapi terasa berbeda. Lantainya kini kering, tidak ada retakan, tidak ada bau. Seolah semua kejadian hanyalah mimpi. Tapi ketika Andi melangkah ke tengah ruang tamu, ubin itu pecah sendiri. Dari bawah, muncul sesosok tubuh setengah busuk, berpakaian lusuh, dengan tangan penuh darah yang langsung menjulur ke arahnya. Wajahnya mirip Pak Joko, tukang bangunan yang menghilang. Mata kosongnya menatap Andi sebelum tubuh itu terjatuh kembali ke dalam lubang. Andi menjerit dan kabur keluar rumah, kali ini tanpa menoleh lagi. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga tua mendatangi mereka. Ia bercerita dengan wajah muram. "Pak Wiryo dulu bukan orang baik, Nak. Ia suka ambil anak-anak kecil yang lewat depan rumahnya. Katanya, buat dijadikan tumbal agar dagangannya laku. Dan semua jasad korban dikubur di bawah lantai itu." Andi dan Sinta hanya bisa membeku. Tangan-tangan yang mereka lihat malam itu mungkin bukan satu, tapi banyak. Rumah itu kini kosong, tak ada yang mau menempatinya lagi. Tapi kadang, setiap lewat tengah malam, warga sekitar mendengar suara tok-tok dari dalam rumah yang gelap itu. Beberapa saksi mengaku melihat jari-jari tangan muncul dari celah pintu, atau dari retakan lantai depan.
dan setiap orang yang mencoba memperbaiki atau menutup retakan itu selalu menghilang tanpa jejak. Rumah itu masih berdiri sampai sekarang, dengan lantai yang tampak biasa. Tapi jika kau berani berdiri di tengah ruang tamu dan mendengarkan baik-baik, mungkin kau juga akan mendengar suara ketukan dari bawah kakimu. Tok, tok. Lalu bisikan lirih, "Tolong, aku." Waktu berlalu, tapi bayangan tentang malam-malam mengerikan itu tak pernah hilang dari ingatan Andi dan Sinta. Mereka telah pindah jauh, meninggalkan rumah itu dan semua kenangan buruk di dalamnya. Tapi kadang, mimpi buruk datang kembali. Dalam tidurnya, Sinta masih sering mendengar suara ketukan pelan di bawah tempat tidurnya. Kadang samar, kadang jelas. Seolah sesuatu dari masa lalu masih berusaha memanggil, mencari jalan keluar. Melalui lantai yang baru, rumah kontrakan itu kini kosong. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan lantainya ditumbuhi lumut lembab. Tapi setiap malam Jumat, beberapa warga mengaku melihat sepasang tangan pucat muncul dari celah lantai ruang tamu. Tangan itu tak lagi meminta tolong. Kini ia hanya menunggu siapapun yang berani menapakkan kaki di atasnya lagi. Karena sekali kau mendengar ketukannya, kau telah menjadi bagian dari lantai itu.